menikah kita. Bukan begitu. Aku kau ikuti. Nabi Muhammad pun katanya dia berjanggut, rambutnya panjang. Kau ikuti. Kau ada kau ikuti. Yesus kau. Ya karena yang dimaksud Aku mengikuti ikuti. Yesus bukan begitu, Peyang. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah Yesus taat kepada Bapa, patuh kepada Bapa. Demikianlah kita juga harus hidup. Sakit kepalamu melihat saya dapat sakit. Dennis, Wah. nggak peduli. Teman-teman, Cuman udah ketika tuh, saya kita dapat di situ. gift, ketika orang Tujuanmu Kristen udah di memberikan situ. support Mau kepada kau saya, dapat gift, nggak dapat mereka gift, sakit urusanku. kepala. Tapi tujuanmu udah Teman-teman, jelas. kita sakit kepala melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa? Kenapa, Sarah? Rita, Bukan Sarah. hancur. Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-like, ngemis gift, Adis, walaupun Oh, kamu nggak ada begitu. ilmu. Jadi kamu sakit hati Coba begitu? kalau diskusi agama Ustadz Nandar, Bang Juma, Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Udah selesai? Udah. Oke. Gimana? Banyak lagi yang jadi- DM lagi. Ah, murtad kamu ya. Banyak. Ya. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak. Oh, banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen? Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini, Bang Edis. Silakan Kak Amelia. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya? Kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu? Masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal. Pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. Oke. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung menyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata Bapak, saya koma selama 1 minggu.
Koma 1 minggu lepas dari koma, saya sadar itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya, inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus Juru Selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi dia, gitu ya. anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah, terus tetangga biasalah. Tetangga, ih sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah, saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udahlah, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau, sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu, saya bilang sama Mama, Ma tolong pasang di kamar saya bilang. Ya udah Mama pasang, tapi jangan di ruang tamu, Mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau apa itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri, Kak. Karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih, bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, pakai hijab. Kalau Anda berbicara di sini, mereka tidak tahu, tidak bakal tahu ya? Tidak tahu, tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih, memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati. Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang
pegawai penting ya, Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan, kemudian dia masih, ya ini saya kasih tunjuk, kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara, atau saya bacakan yang dari awal saja ya, gini. Jadi singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya, 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan. Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana, karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, itu ada orang komen gitu. Yang penting itu Iya, hati. Kadang saya Kak? Kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca, kayaknya saya takut saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu ke mau nangis betul. Iya, saya ngerti kok. Keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem.
Banyak orang pura-pura senyum, makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan, tapi Tuhan melihat hati, seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang diinikan, yang dipandang oleh Tuhan. Ya semoga lah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. Ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak, itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini, jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Nah itu. Amel ada saldo ya itu. Pinjam dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu. Kalau duit halal, Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Amel. Artinya mungkin karena di Arab ya, mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya? Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin Iya. ada. Kayaknya dilarang, di ban kalau nggak salah Bible juga di sana. ada. Gereja juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Iya. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu, langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah gini, kayaknya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya. Iya. Ya sembunyi-sembunyi lah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan, mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana, keluarga saya lihat, ya udah. Ya pasti akhirnya melihat. Nggak apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh banyak sekali. Sampai saya punya adik perempuan juga Kak. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya, banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa, gimana sama suami kamu? Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Kayaknya kamu ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama musik itulah yang didengar katanya. Cuman saya nggak mau mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang ya.
Tapi makasih banget Kak Edis, Sama-sama. udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim-muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah Pak, takut. Oke, udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat itu, udah baca surat Yasin sudah, ya kan? Al-Baqarah sudah ya. Jadi dia ini benar-betul sampai tadi gitu. di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia. Kayaknya ngehang dia, teman-teman. Ngehang dia. Ya, inilah teman-teman ya, TikTok, media sosial, Facebook, ini adalah sarana atau media kita itu untuk bersuara. Aduh, Kamelia terpental ya, karena dia ngehang, mungkin putus sinyal atau bagaimana. Aku nggak mau diskusi, aku menentang judul yang kau bawa ini. Oke, baik. Gini, Rita. Di dalam Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan selain Allah? Kamu tahu tak apa artinya Allah Tuhan itu? Nah kan, nggak nyambung kan? Inilah. Nggak nyambung. Kamu Rita, coba dengerin pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tidak bilang Muhammad itu sang pencipta. Saya nggak bilang begitu. Muhammad itu manusia biasa. Dia sudah mati di kuburan. Tetapi kalian tuhankan, itu loh masalahnya. Makanya judulnya itu nggak sesuai. Makanya saya bisa buktikan kalian mempertuhan Muhammad. Sekarang begini. Anda tahu tidak bahwa menurut Al-Quran ada manusia-manusia yang mempertuhan selain daripada Allah? Tahu nggak? Sekarang gini aja ya. Kan nggak nyambung kan? Ya gitu tuh. Gimana sih Rita? Gitu. Kamu kok nggak nyambung sih? Aku bilang aku nggak mau berdebat. Aku hanya pertikaikan judul yang kamu bawa. Berarti umat Muslim tidak mampu diskusi kan? Tidak mampu kan? Mampunya hanya untuk mempersekusi, membungkam. Sebenarnya ini kamu termasuk memfitnah. Kok memfitnah? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Kamu menuduh stop menuhankan Muhammad. Memang nggak ada yang kami Islam menuhankan Muhammad. Baik. Nih, kayaknya dia orang awam. Gini, ketika orang Kristen di gereja, saya nih di gereja, kami di gereja nih kemarin, ya kan? Kami berseru-seru, ya Yesus di gereja. Kami bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus. Ketika kamu lewat dan temanmu lewat, kamu bilang apa? Orang Kristen lagi nuhanin Yesus. Betul nggak? Betul atau tidak? Orang memang sejarahnya kalian betul nggak? itu memang menuhankan Yesus. Jadi mau nggak mau kami harus berpikir kayak gitu, Edis. Baik, mantap. Dan kami terima itu, kami akui itu, bahwa kami memang menuhankan Yesus. Nah sekarang, sebaliknya. Ketika kamu dan saudara-saudaramu di masjid berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruan. Aku rintik. Dengar dulu, jangan panik dulu. Dengar. Kalau saya
Kalau kamu mendengar orang Kristen berbuat demikian, kamu simpulkan orang Kristen nyembah-nyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kenapa kamu Memang dari marah? nenek moyang kalian Ini. Kenapa kamu marah ketika saya mengatakan hal yang sama seperti yang kamu katakan kepada saya ketika kamu melihat saya berseru-seru kepada Yesus? Kenapa kamu marah ketika saya simpulkan kamu menuhankan Muhammad? ketika menyembah kami Muhammad? Jadi ketika kamu melihat kami itu berselawat kepada atas Nabi, kamu pikir otak kami menyembah. Oke, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kamu mengatakan kami menyembah Yesus, betul? Karena dari nenek moyang kamu udah menyembah dia dari asal-usulnya. Iya, karena kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, betul? Bukan berseru, memang kalian menyembah. Oke, ngapain kami? Kami ngapain? Kalian membuat ritual. Apa? Contohnya, mengucapkan doa-doa. Nah, itu menyembah. Oke, Kalau kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada Nabi kami Muhammad, kami berselawat. Oke, Apakah baik. Kamu tahu nggak apa Kamu artinya memanggil-manggil berselawat? Muhammad nggak Berselawat dalam sholatmu? artinya, gini Dedi. Nah, ini. Sedangkan Tuhan. Ini saya bilang ini udah mulai ini. Dengar ya, Rita, Sarah, dengarkan. Kamu ketika sholatmu, ketika ritualmu, kau panggil-panggil nggak Muhammad? Ya Rasulullah. Kau panggil-panggil nggak dia? Kami berselawat bukan memanggil, berselawat. Beda Oke. beda berselawat. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, Bahasa itu bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edis, kamu. Aduh, inilah orang Islam, Yang penting teman-teman. aku ketika Edis, judul kamu itu. Ini kamu berat, ini seperti- teman-teman berat. Ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kami Kenapa berselawat, kamu panggil-panggil dia? menyuruh, bukan ini itu, bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Bersolawat itu kan bersolawat bahasa apa? Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Apa bahasanya? Selawat lah. Bahasa Indonesianya sholat. Bahasa Indonesianya berdoa. Kalian memohon, meminta. Oh, ini orang sulit Sholat bener. itu, Edi, nih, Coba sholat itu di dalam menyembah. sholatmu itu kamu mengucapkan ini enggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Kamu ucapkan itu enggak? Kamu tahu tak Assalamualaikum itu apa artinya? Salam sejahtera kepadamu. Ya udah, salam. Oke, ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Kita berselawat. Iya, sama Yang siapa itu penting kamu kalau utarakan sebutan- kata-katamu kalau itu kepada siapa? Sebutan kepada Nabi Muhammad itu Oke, selawat. oke. Kalau sebutan Berarti kepada- Muhammad ada nggak di hadapanmu? Gimana? Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi, salam sejahtera kepadamu hai nabi, kamu di situ lagi ngomong sama nabi nggak? Ya kalau itu perintah dari Allah. Ditanya apa perintah? Kamu lagi ngomong sama nabi nggak? Oh iya jawabannya ini karena perintah. Kan lima perintah. 20. Bukan masalah perintah, ini lah makanya sulit ngomong sama orang Islam nih. Kalau udah pasir nih, saya lompat-lompat nih masuk ke pasir. 24 jam kami Rita, disuruh dengarkan berselawat. Rita. Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu berkomunikasi dengan Muhammad, betul? Betul nggak? Enggak secara langsung. Oke, jadi kamu ngomong sama siapa itu? Kamu tahu nggak selawat itu 24 jam perintah. Kamu ngomong sama siapa itu? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Itu kamu ngomong sama siapa? Bicara dengan siapa? Iya, kamu cerna dulu apa yang saya bilang, Edis. Kamu cerna dulu. Perintah dari Allah itu 24 jam suruh berselawat. Jangankan kami ini sebagai hamba, sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri berselawat ke atas
nabi. Makanya Kamu tahu saya nggak? bilang Tuhan kalian Muhammad. Bahkan Tuhannya Allah juga Muhammad. Ini sebagai contoh, ini sebagai Oke, contoh sekarang aja saya ya. tanya, dengar, dengar. Ada Allah, ada Muhammad, ada kaum muslimin, ada para malaikat. Di suratnya itu surat sebentar, suratnya itu surat Al-Ahzab. Sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang Islam, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sebentar nih ya, saya bukakan ayatnya tentang solawat ya. Ya udah itu, kau kan harus paham itu ayat itu. Oke, baik. Di situ malaikat bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Kemudian orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Ya, Berarti yang menjadi titik sentral siapa di situ? itu perintah dari Allah Tuhan. Kan gak nyambung kan? Yang ditanya siapa yang jadi titik sentral itu perintah dari Allah. Inilah orang Islam nih. Ketika diajak diskusi bahasa agamanya, mendadak kayak begini. Saya tanya, yang jadi titik sentral. Kok kamu jawab itu perintah ini? Kamu nyambung gak sih? Ya. Karena Yang semua itu saya tanya Nabi Rita, Muhammad. yang menjadi titik Semua kami sentral. malaikat. Gini, Yang menjadi titik sentral Tuhan- siapa di situ Rita? Gini, Tuhan itu malaikat, manusia, semua itu sayang dengan Oke, Rasul. semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Diperintahkan. Ya, semuanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Tapi kami tidak menyembah Edis. Kamu harus paham. Saya tanya, yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Mau jadi titik sentral, mau Nabi Muhammad, mau ini, tapi kami tidak menyembah. begini. Jadi kalau Kayak tidak menyembah, begini. tidak. Ketika orang Islam diajak diskusi, kenapa nggak pernah nyambung gitu loh? Sebenarnya kamu yang nggak nyambung. Oke, sekarang coba perhatikan. Ada Allah. Oke, satu ya. Nah, jangan Dengar, pelan-pelan. Rita ikutin dulu, ikutin ya, Udah ikutin. paham. Ada Allah. Kemudian ada para malaikat. Kemudian ada umat muslim. Kemudian ada Muhammad. Allah, para malaikat, umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Yes. Sedangkan Paham kan? Muhammad di sini tidak Paham kan? bersolawat kepada Allah, tidak bersolawat kepada para malaikat, tidak bersolawat kepada kaum muslimin. Yang tiga ini yang bersolawat kepada yang satu ini. Pertanyaan saya, yang menjadi pusat sentral itu siapa? Allah apa Muhammad? Ini bukan soal sentral, Edis. Beda Ya, itu saya tanya siapa yang menjadi sentral di sini? Otakmu nggak di situ udah beda. Edis. Kamu jangan Apapun buta-buta. pertanyaannya, jawabannya otakmu tidak. Tapi gini aja lah Rita, saya nggak usah panjang lebar lah ngomong sama kamu. Muhammad sendiri. Nah, kamu nggak mengatakan- sanggup apa sama aku kan? Kamu nggak sanggup kau. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Dan kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kamu tahu nggak? Kamu paling neraka, paling jahanam, tahu? Mana ayatnya? Nggak ayat lah. Kau kan yang penting kamu kan nggak Sesungguhnya menyembah Allah. orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mendapatkan pahala. Bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya? Itu menghalusinasi. Betul. Oke lah, gini aja. Halusinasi. Gini, Rita Sarah. Sebenarnya kamu itu sama Muhammad digolongkan dengan anjing dan keledai. Kamu tuh lebih Loh, daripada nggak anjing. percaya? Kamu lebih daripada Muhammad keledai. digolongkan wanita dan anjing hitam dan keledai bersama-sama. Bersama-sama mereka digolongkan dalam hal membatalkan sholat. Kamu Betul nggak? Betul nggak? kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Ya udah. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan kepada mereka apakah yang saya katakan itu tidak benar. Perhatikan.
Saya tunjukkan hadisnya kepada mereka. Saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Baik. Perhatikan. Apa saja yang memutuskan atau yang membatalkan seseorang dari sholatnya. Perhatikan. Oke, lihat ya. Sudah lihat di sini? Edis, kamu nggak perlu loh ngupas-ngupas soal sholat, sedangkan kamu nggak tahu apa arti sholat. Waduh. Kamu bukan Islam, kamu nggak ada Baiklah, hak. saya tidak tahu. Baiklah, saya tidak tahu Kamu nih. nggak ada hak untuk Hati-hati, mengorek-orek. perhatikan nih, perhatikan. Hati-hati dengan hal yang memutus sholat. Saya bacakan. Dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim jika tidak ada di hadapannya seperti mukhiroh ar-rohi, maksudnya tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraannya atau tunggangannya. Perhatikan, pemutus sholatnya ialah wanita, keledai, dan anjing hitam. Nih, perhatikan. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Jadi kamu, wanita dan keledai, masuk satu tim golongan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Kamu nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Soal Al-Quran. Kamu nggak tahu apa-apa, Edis. Kamu Tuh, dia bilang nggak tahu apa-apa katanya. Jawabannya, Kamu. tidak tahu apa-apa. Rita, ayo Rita. Itu banyak lagi artinya, itu bukan hanya sekedar baca. Rita, Maknanya dengar. banyak itu, Edis. Betul Kamu tidak tahu menurut ayat ini, kamu dengan anjing, dengan keledai, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kamu lewat di hadapan Tergantung sebentar, kalau kamu Rita, pegang dengarkan, waktu kamu sholat, kamu Sarah, pegang-pegang dengarkan, batal, dengarkan, bodoh. Rita Sarah, dengarkan. Kalau ada seseorang sholat, kalau ada anjing hitam lewat di hadapannya, maka batallah sholatnya. Kalau ada orang sholat, ada keledai lewat di depannya, batallah sholatnya. Dan juga kalau ada orang sholat, wanita lewat di hadapannya, batallah sholatnya. Kenapa? Siapa bilang Kamu batal? satu tim dan Kamu satu nggak tahu golongan tuh, nggak ada bersama batal-batal anjing dan itu. keledai. Nggak ada itu batal. Jawab. Kamu nggak usah sok-sok kamu korek-korek itu hadis atau ini Edis. Nggak itu, nggak ada itu batal. Jawabannya Kamu korek. itu- Ini kamu nggak percaya dengan hadis itu? Aisyah bahkan yang mengatakan kamu menyamakan kami dengan anjing. Kalau sholat, Aisyah yang mengatakan, kalau kamu lagi perhatikan. sholat, kamu megang-megang anjing, batal lah bodoh. Tapi kenapa kalau wanita juga menjadi batal juga? Batal lah kalau disentuh, kalau bukan muhrim bodoh. Iya, berarti wanita sama seperti anjing, betul? Membatalkan sholat, betul? Itulah kebodohan kau, Edis. Betul. Kau suka ini mutar-mutar baik. nih. Nanti kalau orang nggak sanggup- Apakah Aisyah mengatakan, sama nih, kau perhatikan langsung nih, di-kick nih. out. Aisyah menolak nih, disamakan dengan anjing. Perhatikan nih, kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, saya bacakan ya. Sebenarnya, Jangan kau bilang saya kamu menghadap. baca, waktu kamu baca Sebentar, tadi nih. ini Edis, Ini kamu sumbernya bodoh. teman-teman ya, ini sumbernya ini. Islami.co, perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, perhatikan ya, saya bacakan nih. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayatan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks isi hadis tersebut. Perhatikan. Nih. Dalam kitab ini ya, nah dan seterusnya saya bacakan saja, saya bacakan ya. Nih, di sini dikatakan, apa kata Aisyah? Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah, mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian
yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah. Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai. Sama. Siapa yang percaya sama kau, Edis? Itu cuma setan-setan yang di bawah gerombolanmu, Edis. Loh. Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong Tuhan Muhammad itu kerja yang ngikutin hawa nafsunya Muhammad. Kami nggak percaya. Beda. Kau membaca saja. Tidak percaya, teman-teman. Kamu nggak tahu apa arti dan maknanya. Kamu sekadar membaca. Kamu sekadar membaca. Kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing batal lah bodoh. Bukan lewat, bukan pegang, lewat di Lewat depan. gak batal bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan. Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Berarti Perhatikan. itu nggak bisa dipakai untuk Muslim. Nggak bisa dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Jadi saya. Satu tim. Oke, gini. Edis, Gini, kau satu Rita. tim tuh sama yang Rita. penyembahmu. Rita, sekarang kamu Aku pegang di terus situ. terang aja, Ada gerung nggak kalian di situ? menengok kau, Edis. Ada nggak di situ satu alat atau perangkat yang bisa kamu akses internetnya? Ada. Oke, coba ketik di situ. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah Rita. Sehubungan Kalaupun kamu, diketik, sehubungan Edis, kamu kalau takut diketik. membuktikan bahwa yang saya katakan itu Edis, benar. kalaupun diketik itu bukan untuk kami orang Islam, itu untuk kalian aja. Karena Jadi menurut kamu website ini untuk orang Kristen? Sebentar ya, Pahaman saya kalian buka nih. aja. Ini websitenya nih. Saya balik ya, nih. Menurut kamu website ini untuk orang Islam nih, untuk orang Kristen nih? Ini kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. penyesat untuk penyesat kayak kau, Edis, sama gerombolan. Oke, baik, kita lihat Google ya. Sama Nih, kalian. perhatikan, apakah kita mengada-ngada? Perhatikan ya, nih. Aku nggak kejang-kejang, cuman aku geram kali dengan Edis Oke, ini teman-teman bukti bahwa ini saya ambil dari Google ya. Lihat nih, kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kita klik, tik. Nah, nih. Perhatikan ini. Untuk kau, Ini Edis. website Muslim, islami.co. Nih, kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kami nggak perlu itu. Islam nggak perlu itu. Kami hanya Berarti ini, perlu. berarti ini karangannya orang Kristen. Ya mungkin lah. Mungkin. Karanganmu. Saking mereka kalap dan bingungnya yang Bukan kalap, disalahin Edis. Karesteng. Bukan kalap. Oke lah, Rita Sarah, saya taruh di bawah dulu ya. Nah, kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma Fitnahnya di mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis. Kamu bodoh. Coba di mana tidak ada Tapi ilmunya di kamu mana? buat live untuk mengemis gift. Tahu? Katanya saya mengemis gift teman-teman. Iya, memang udah jelas. Teman-teman, Kamu katanya jangan- saya jangan mengemis sosok gift teman-teman. bersembunyi di- Kasih dia gift teman-teman biar dia senang teman-teman. Biar dia senang. Kayaknya dia nggak senang gini. Kau tuh. Ketika kau saya memang- dapat gift, orang Kau Islam live- kepanasan, sakit hatinya teman-teman. Rita, Kau coba live gini. Rita, habis ketika tuh kamu udah dikasih gift tuh, tuh lo lihat itu terus udah aja. dapat gift. Kamu udah seneng dapat gift. Aku nggak peduli aku mau gift. Aku ada. Kenapa aku kalau saya ada- dapat gift? Kenapa kalau saya dapat gift, terus kamu hatimu panas, kujuang, Enggak, kesetanan? Kenapa? memang kamu live tujuannya minta gift, mengemis gift di live kamu, di room kamu itu. Oke Rita, sekarang begini. walaupun Oke, kamu baik. mau fitnah, Sekarang kamu kalau mau ada orang fitnah Kristen, sebentar. Kalau ada orang Kristen kasih saya gift, kenapa hatimu panas? Cemburu, iri, syirik, musyrik. Kenapa? Sakit kepalamu melihat saya dapat gift, sakit. Edis, Wah. dapat gift, nggak peduli. Teman-teman, Cuman udah ketika tujuan saya mereka dapat di situ. gift, ketika Tujuan orang lu Kristen udah di memberikan situ. support Mau kepada kau saya, dapat gift, nggak dapat mereka gift, sakit sanggup. kepala. Tapi tujuanmu udah Teman-teman, jelas, gift kita di sakit room kamu. kepala melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa, Sarah? Rita Bukan Sarah. hancur.
Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-live, ngemis gift, Edis, walaupun kamu nggak ada ilmu. Jadi kamu sakit hati Coba begitu? kalau diskusi agama Ustadz Nandar, Bang Umar, Kamu mau lihat jangan diskusi saya dengan ketawa Anda? kau Mau udah lihat? pernah kalah Oh, dia mau lihat. debat kau sama mereka. Baik ya, mereka teman-teman, mereka sakit hati teman-teman. Sakit Makanya hatinya kamu buat dulu sendiri untuk skip edit. Baik, baik. Kita tunjuk ya, bagaimana, apakah saya pernah diskusi dengan Nandar? Mari, kita tunjukkan teman-teman, kita tunjukkan. Baik Ya, ya. iya, tapi kau nggak sampai selesai kan? Kau lari kan? Lari dari debatan kan? Jangan Apakah kamu dia mau lihat ya? ketawa di sini, Baik, Edis. kita tunjukkan teman-teman. Baik ya, kita akan berikan contoh bagaimana diskusi saya dengan Nandar, teman-teman. Kita akan lihat apakah saya pernah diskusi dengan Nandar dan Ya, bagaimana pernah, coba. kelakuan Nandar ketika saya diskusi Tapi dengan sekarang Nandar. kau nggak Perhatikan, berani kan? Dulu kamu bisa. perhatikan. Tidak ada debatan Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Tapok. Kok Anda ngaku ahli berbahasa Yunani? Nih, tolong bacakan ini. Enggak. Mana debatan kamu? Coba tunjuk video debatan kau yang sama Nandar. Itu kerjaan Nandar. Yang Kerjaan tunjuk video Nandar debat, cuman ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Disuruh baca huruf Ibrani. Nggak mau saya. Gini aja lah, gini aja. Rita, Tunjuk video yang tunjuk video Begini, kalau Rita. kamu yang debat Sebentar, sama sebentar, Nandar. Rita, Kau Rita. kalah kan? Rita, Kau nggak tenang. berani nunjuk di publik sekarang kan? Jangan gelagapan dulu pelan-pelan ya. Saya tunjukkan sama kamu. Begini Rita. Saya itu sudah melakukan tantangan debat terhadap Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Tasik Ngaji. Aduh. Perhatikan. Pembohong kau. Belum dimulai, sebentar. Belum dimulai debatnya, belum dimulai. Tasik Ngaji buru-buru mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Kau pikir kami umat Islam cuma percaya sama ucapanmu, Edis? Kami nggak percaya, Edis. Kami Oke. tahu itu licik. Kalau misalnya, kalau misalnya kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mengakui, makasih Kak Mala, terima kasih. Kalau kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mereka mengakui bahwa Muhammad itu robnya, kira-kira gimana? Nggak mungkin Islam mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Bodoh, nggak mungkin. Kalau dia mengakui Tuhan Muhammad Tuhan, dia bukan Islam sudah. Aku cakap Oke, betul-betul baik, ya. Edis, aku cakap sama baik, betul-betul, baik. Edis. Kita tunjukkan ya. Siapa Kita tunjukkan. Islam yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan, dia bukan Islam. Udah, titik. Emang kamu belajar agama Islam? Siapapun orangnya. Emang kamu belajar agama Islam? Aku belajar agama Islam, tapi aku nggak sesat kayak kalian. Loh, Yang mengaku katanya ini orang Islam Nabi yang Muhammad mengakui itu Muhammad Tuhan. Tuhannya nih. Siapa, Edis, dengar sini. Siapapun, mau ustadz, mau siapapun, kalau dia mengakui itu Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob, Tuh, berarti jelas tuh Muslim, kamu Muslim. pikir Rob itu Tuhan. Oke, pikir Rob itu apakah Tuhan? kamu mengakui Muhammad itu Robmu? Kamu pikir Rob itu Tuhan? Sebentar, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Aku selama untuk pribadi aku memang nggak pernah aku bilang Nabi Muhammad itu Robku. Oke, kamu akui sekarang nggak pribadi Muhammad itu diriku Robnya umat sendiri Islam? Ya, enggak. Aku hanya menganggap Nabi Muhammad Kamu adalah mengakui atau tidak utusan. Muhammad itu Robnya umat Islam? Menurut aku pribadi enggak ya. Maaf. Oke, baik. Kalau yang lain aku Oke, nggak tahu. ada nggak umat Tapi- Muslim yang mengakui tapi bahwa aku Muhammad itu pasti Robnya? umat Islam yang lain tidak mengaku kalau dia itu Baik, Tuhan. kita kasih naik satu Muslim yang lain. Aku ya. yakin. Kita kasih naik satu Muslim yang lain. Kita kasih naik satu Muslim yang lain ya. Baik.
Kita kasih naik satu muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Sebentar. Siapa muslim yang mengakui Muhammad Robnya? Mari silakan ajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik ada siapa ini ya? Sebentar. Udah melarikan diri semua nih, Muhammad yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Ini sebentar. Gitu loh. Yuk, silakan. Irsyad. Jadi terkesan marah-marah. Ya, Irsyad, silakan nyalakan kamera Anda. Yuk, orang-orang mau lihat nih, apakah Islam masih memiliki secercah harapan kebenaran di dalamnya. Baik, Bang Irsyad Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Oh, ternyata. Saya ini teman lama saya, teman-teman. Ya. Kemana aja, Ada, lama tidak kelihatan. Ada. Sebentar, Ya, dulu pakai nama apa sih? Saya lupa loh. Syarif Bang. Syarif, aduh, Syarif. Teman-teman saya kasih info ya, ini Bang Syarif ini, AA Syarif ini nemenin saya ketika channel saya waktu itu yang nonton masih ya 200 orang, ya 400 orang, betul nggak? Betul Bang. Iya, dulu Bang Syarif ini, saya masih ingat itu dulu waktu baru ngelahirin anak. Gimana kabar anaknya? Baik-baik? Udah besar sekarang? Alhamdulillah baik Bang. Sudah besar ya. Dulu sempat ke gereja. Sempet Bang. Iya, tapi dipersekusi ya. Kamu di mana kamu? Alamat kamu. Betul tidak? Iya Betul betul tidak? Bang. Hah? Iya bentar Bang. Iya betul. Iya, jadi teman-teman dari penonton kita yang masih 200-300 orang sampai sekarang 20.000 orang, 30.000 orang, itu selalu saja kejadiannya sama. Ketika ada orang Muslim mau memperdalam agama Kristen, masuk gereja, langsung kena ancem, kena bully, kena persekusi, didatangin rumahnya, di inbox segala macam. Akhirnya balik lagi ke Islam. Gimana ceritanya dulu, Bang Irsyad? Sempat ke gereja, sempat pengen ini, kok balik lagi ke Islam, gimana ceritanya? Jadi kan kejadiannya aku kan ke Jakarta Bang, adalah teman gitu kan ketemu. Ya setelah itu ya emang aku diajak ke gereja. Ya setelah itu aku pulang kan hari Sabtu berangkat, hari Minggu malam itu aku pulang Bang. Setelah itu ya tiba-tiba aku kan di hari Seninnya itu Bang, malamnya aku lab, aku keliling koma lah gitu kan, ada teman-teman dari seiman Bang Edis lah gitu, aku di situ ya cerita-cerita gitu, tidak sengaja di luar beranda itu ada yang rekam Bang, ada yang rekam ya, tiba-tiba di situ aku lab Bang. Aku lab, ya terjadilah keributan di situ Bang. Nah seperti itu. Sampai Ya, ngancem-ngancem segala ya, di mana rumah gitu, betul ya? Ya kalau itu betul Bang. Nah itulah, tuh teman-teman. Akhirnya jadi, pindah lagi ke Islam. Sebenarnya belum dibaptis Bang. Belum dibaptis. Karena kan temanku itu kan bilang kalau Bang Syarif siap, adalah tim gitu kan dari aku gitu, kata-kata temen akunya itu yang siap bantu Bang Syarif gitu kan, ibarat dalam pembimbingan ataupun dalam pembelajaran Alkitab itu sendiri gitu kan. Dan aku bilang
berat, kataku berat. Beratnya kan keluarga, Bang. Itu. Kalau dari keluarga kandung sih apa ya, Bang? Nggak terlalu lah. Cuma kan dari yang berat itu dari istri, Bang. Dari istri. Di, Jadi intinya sampai sekarang belum jadi masuk Kristen ya? belum, Bang. Secara Belum baptis jadi belum. Belum jadi. Ya, silakan. Anda mau membahas apa ini? Ya kalau soal bahas membahas sih, Bang, aku gimana ya? Karena di Al-Quran sendiri pun dengan teman-teman Kristen yang lain seringlah aku diskusi, Bang, ya. Di antaranya mungkin dengan Bang CV gitu kan, Christian Prin itu kan, terus sama Raja Debat, Bang Hale dan yang lain-lainnya gitu kan. Dan emang kalau Islam yang jujur sesuai teks Al-Quran dan terjemahan, dan tidak ada penambahan narasi yang bebas, ya gimana, Bang? Sesuai fakta aja gitu. Mau hadis ataupun mau Al-Quran ya sesuai fakta yang ada aja. Contoh yang misalnya gitu. gadis-gadis yang berpayudara montok itu ya? Ya itu kan udah faktanya, Bang, seperti itu terjemahannya. Oh itu ibarat gak benar ya, emang tertulisnya seperti itu, mau dibagaimanakan lagi gitu kan. Itu sih, Bang, dari aku ya. Kalau soal iman sih aku privasi, Bang, aku gak bisa juga bicara di sini, takut ada yang inilah gitu kan. Artinya yang saya katakan benar kan, iman Anda tidak sama lagi. Dulu sebelum tahu debat-debat, dulu sebelum tahu channel Edis TV dan kawan-kawan, memikirkan Islam yang sedemikian rupa, tapi sekarang udah berubah pandangan Anda terhadap agama Islam ya? Ya, ibarat udah apa ya? Ya mungkin sedikit agak memudar lah, Bang. Itu aja sih. Itu teman-teman biar Anda tahu. Jadi saya bukan omong kosong, teman-teman. Walaupun bahasa saya itu sarkas, tapi benar gitu. Sekali Anda nonton Edis TV, Anda marah-marah. 2 kali Anda mulai cari tahu. 3 kali udah mulai manggut-manggut. 4 kali udah nggak percaya lagi atau udah pudar keyakinan Anda terhadap agama Islam. Coba Bang Irsyad, ini banyak meragukan Anda ini. Tes katanya. Ya, coba bacakan surat-surat dalam Al-Quran. Ini asli Muslim Tulen. Saya saksi bahwa dia Muslim Tulen. Silakan. Oke, aku baca surat Yasin lah kayak yang tadi, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Udah, Bang? Ya. Jadi setelah nonton debat-debat, setelah nonton Edis TV, nonton pendebat-pendebat yang lain, iman Anda terhadap Islam tentu sudah memudar, betul? Ya, Bang, ibarat gimana ya, aku aja yang kebiasaan dulu yang mungkin sering ziarah kubur, ziarah para aulia, aku udah enggak, Bang, sekarang. Ya. Itu kan yang makam-makam keramat itu, Bang. Iya. Ya, udah enggak sekarang, Bang. Tapi yang menyebabkan Anda tidak masuk Kristen ini apa juga? Ini yang buat penasaran. Anda sudah memudar terhadap Islam, tapi kok nggak jadi Kristen? Ini bagaimana ini ceritanya? Silakan. Yaitu istri, Bang. Aku beratnya istri anak-anak, Bang. Karena anak-anak apa ya? Jadi kadang aku melihat anak-anak, entar nasib anak-anak gimana gitu, Bang. Kalau masuk Kristen diceraikan sama istri gitu ya? Ya itu udah pasti, Bang, aku ditinggalkan pasti. Iya, itulah ya. Memang dilema, teman-teman. Saya punya ide kalau begitu. Tapi nanti istri ngeliat gimana. Idenya begini, ini buat semua aja ya, bukan kepada Bang Syarif ya. Biar teman-teman gak pusing-pusing. Yang Islam KTP-nya aja.
Orangnya jangan Islam lagi, KTP-nya ini loh, ini Islam nih, tunjukin aja KTP-nya. Wah, kalau KTP ditunjukin mereka nggak bisa bantah. Aduh. Iya bang, karena gimana ya kan, berat dengan profesi juga bang, tuh mungkin. Iya iyalah. Ya, Ya, pasti proses itu. lah, proses. Nah, Cuman ya, begini, itu maksud saya pasti begini. kan. Saya punya pengalaman banyak ya. Pengalaman saya, jam terbang saya itu tinggi dalam hal menghadapi orang-orang yang masuk Kristen gini. Banyak orang ya, Irsyad, banyak orang juga ya, Bang Syarif ya. Ya, Masuk Kristen tuh hanya cari duit ada. Orang masuk Kristen pura-pura biar dapat empati, biar nanti dapat ini bantuan-bantuan banyak. Begitu. Makanya saya mau kasih tahu sama orang-orang Kristen juga hati-hati dan waspada. Yang saya maksudkan begini, Bang Syarif, kalau Anda betul-betul memperdalami, sungguh-sungguh mendalami, itu pasti tidak langsung pindah. Tahu-tahu langsung, wah, ini malah justru bahaya. Gini juga bang, bang, kalau masalah itu yang nawarin ada, ibarat ntar abang masalah kehidupan jangan bingung ataupun untuk istri, untuk keseharian abang ntar ibarat aku jamin gitu kan, aku kasih jalan gitu. Tetap bang, aku gak mau gitu, karena kan. Iya, makanya saya bilang tadi begini. Saya mengetahui karena jam terbang saya mengetahui bagaimana orang yang betul-betul dia masuk Kristen sama pura-pura jadi masuk Kristen mau dapat keuntungan. Biasanya orang yang dia betul-betul masuk Kristen itu biasanya nggak mudah, lama prosesnya. Berbantah dulu, debat dulu, dia akhirnya tiba-tiba dia masuk Kristen. Nah, orang-orang seperti ini itu diduga kuat dia sungguh-sungguh masuk Kristen. Gitu. Makanya saya juga bilang sama teman-teman Kristen arif dan bijaksana. Ya. Jadi jangan asal-asal sembarangan begitu. Ya, mungkin ini perlu waktu ya, Bang. Iya, atau... ya karena aku pun begitu bang, ke temanku itu ya aku nunggu momen yang pas aja. Jadi mungkin ini prosesnya agak lama gitu kan, karena ya gak tahu kapan, yang pasti sih kalau dari dalam hati pribadi sih emang udah apa ya sulit untuk dijelaskan lah Bang Edi, intinya itu aja sih. Dulu kalau nggak salah tema kita itu selalu itu ya, jadikanlah orang Islam menjadikan Muhammad Tuhannya dan Kristen menjadikan Yesus Tuhannya, betul? Ya betul itu. Iya. Dan Anda setuju ya bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya ya? Emang itu emang diakui kan oleh para apologet Islam pun, sebagian mengakui bahwa Rasulullah itu Rob. Iya. Jadi dia orang lama nih teman-teman. Jadi dia tahu ya, yang debat-debat lama dulu bagaimana. Dulu siapa sih namanya, Faisal Khan ya? Faisal Khan itu kalau masih ingat. Faisal Khan. Ya, itu mengakui bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Itu diakui oleh Faisal Khan. Itu bukan sembarangan, itu ustadz betulan gitu loh. Banyak, iya betul, banyak Bang. Banyak dari kalangan ustadz pun yang emang udah mengakui bahwa secara bahasa ataupun secara tidak sadar ya umat Islam ya mentuhankan Muhammad. Jadi secara Rob ya, secara penguasa gitu kan. Iya. Dan bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah, bukan berarti demikian. Ya, betul itu. Tapi bagaimana Muhammad itu dijadikan Rob bagi orang-orang Islam. Nah, banyak orang Islam tidak tahu artinya dijadikan Rob itu. Dia pikir dijadikan Rob itu dijadikan sang pencipta, makanya obrolan gak pernah nyambung. Begitu. Iya, dulu itu kan ingat diskusi sama Bang Edi itu perihal ya membunuh cicak itu dapat pahala kan. Ingat ternyata dia ya. Hadis itu. Terus perihal tentang dosanya umat Islam itu apa ditanggung.
ditanggung sama Yahudi, Yahudi dan dan Nasrani Nasrani. kan. Pernah itu hadisnya kan aku bawakan itu datanya. Ya, emang itu tertulis seperti itu Bang, itu sahih. Iya. Dan orang seperti Anda ini termasuk cepat loh, Irsyad. Baru 1 tahun kalau tidak salah, Anda sudah membuat satu semacam seperti ini. Dulu, waktu zaman-zaman Facebook, zaman-zaman masih belum ada media sosial begini, itu lama. Bahkan saya kaget. Mungkin ya 5-7 tahun, baru dia inbox, baru dia ngubungin saya. Bang, masih ingat saya nggak? Siapa? Ini, namanya gak usah sebutkan ya. Dulu ingat nggak? Saya debat begini, bantah begini, maki-maki begini. Sekarang saya ngaku semua yang Anda bilang tuh benar. Luar biasa benar memang. Memang kita tidak pernah tahu teman-teman. Kita tidak pernah nyana-nyana. Sekarang kita berdebat 7 tahun lagi, 5 tahun lagi mereka baru sadar itu. Gitu loh. Dan Anda termasuk cepat ini. 1 tahun Anda sudah sadar. Walaupun memang kita masih ada perdebatan masalah itu ya, masalah Anda belum jadi Kristen ya, menurut cerita Anda seperti itu ya. Ya waktu apa ya, mungkin waktu kesalahanku juga ya, waktu itu kan aku emang kena mental juga Bang, kan dimintai data perihal tempat tinggalku itu Bang, dan di situ temanku juga ada seorang Habib kan, Habib Panan itu temannya Ustadz Faisal kan pun bilang ke aku kan bahwa jangan kasih data, cuma kan aku telat buka DM-nya itu. Karena aku udah kena mental ancaman-ancaman itu juga, Bang. Yang perihal mau didatangi, rekamannya ada, mau dilaporkan. Kalau dipikir sih sekarang, ya salahku apa sih, Bang? Itu aja sih. Iya. Ya itulah yang saya perjuangkan. Kenapa sih orang kalau ngomong Islam dikit aja langsung dipersekusi lah, dipenjara lah gitu. Jadi seolah-olah Islam ini memang dilindungi oleh undang-undang penistaan agama itu. Tanpa itu, nampak-nampaknya yang percaya agama Islam tinggal Yusuf PI sendirian. Oke lah, begitu Irsyad. Ya itu aja lah Bang. Aku sih ya semoga sehat aja Bang ya. Sukses Sama-sama selalu ya Bang. Irsyad. Ya Tuhan memberkati ya Bang. Amin. Sama-sama Tuhan memberkati. Oke, saya turunkan ya. Ya, kalau Muslim teman-teman, mereka kalau mau mendirikan mualaf center Indonesia, ada mereka. Di mana-mana ada itu mualaf center ini. Saya tidak tahu mereka dapat anunya itu dari mana. Ada juga yang inbox saya, Bang, itu Kementerian Agama atau apa gitu. Tapi saya belum melakukan observasi ya terhadap itu ya. Jadi ada anggaran negara kita yang dipakai oleh kepentingan orang Islam. Anggaran naik haji. Ada nggak anggaran naik ke Yerusalem? Nggak ada. Pakai anggaran naik haji. Tapi itu kita harus bersabar, kita orang-orang Kristen. Kita bayar pajak, anggarannya untuk kepentingan pribadi umat Islam. Miliaran itu, triliunan atau kalau nggak salah itu. Anggaran untuk naik haji. Ya. Silakan bagi pihak-pihak yang berkompeten itu ya. Mengenai pembagian roti negara ini itu ya. Banyak itu ke Islam itu jatuhnya. Makanya banyak organisasi-organisasi Islam itu yang dapat dana dari pemerintah, makanya kenceng dana mereka karena dapat sumbangan dari negara. Ya. Yo, silakan. Kalau itu saya tidak terlalu berkompeten. Mungkin ada satu saat orang yang membidangi itu ya. Bagaimana ada Dewan Masjid Indonesia, ada apa segala macam. Saya kurang paham, tapi ada info yang mengatakan kepada saya begitu bahwa ada banyak dana-dana negara itu yang dipakai oleh kepentingan umat Islam. Begitu. Oke. Kita kasih Gun Saleh masih naik lagi. Sungguh nekat yang nyata ini Gun Saleh. Gun Saleh, kamu tadi sudah saya turunkan loh. Iya, karena Edis nggak bisa menjawab. Menjawab gimana? Kamu kan tadi sudah bertanya kepada saya, adakah kata gereja GERJA? Saya bilang nggak ada. Kamu tanya lagi, udah dibilang nggak ada.
Lalu Aidis kan bertanya sama saya, dari mana kau tahu Gun namanya istri Ibrahim itu Sarah dan itu? Dari bapakku. Berarti Quran nggak berguna. Yang kau tanya apa? Mau minta di Al-Quran. Nah, jadi maka itu. Gini. Al-Quran itu kitab yang lengkap lagi menjelaskan segala sesuatu. Betul atau salah? Iya. Oke. Kalau Al-Quran kitab yang lengkap, sempurna menjelaskan segala sesuatu, maka jawabannya dari Quran atau dari bapakmu? Sekarang Edis bertanyanya apa? Adakah tertulis itu di Al-Quran? Itu kan mau Iris tanyakan. Nggak usah berbelit-belit. Teman-teman, kirimlah saya bodrek. Kirimlah saya dekolgen, teman-teman. Ini yang ditanya apa, yang dijawab apa? Coba dengerin ya. Bun Saleh, pelan-pelan. Dengerin pelan-pelan. Perhatikan. Anda percaya Quran itu kitab yang lengkap, Iya. menjelaskan segala sesuatu, Ya, terperinci. tentang hukum, sejarah, dan kehidupan. Oke. Maka pertanyaan saya, berapa jumlah istri Ibrahim di dalam Al-Quran? Itu kan nggak perlu di Al-Quran dijelaskan. Berarti lengkap, terpercaya, melengkapi kitab sebelumnya, menyempurnakan, bohong. Kalau tanya balik boleh. Silakan. Boleh. Nah, kamu percaya Alkitab tuh? Kamu mengikuti Yesus? Ya. Apa yang dimaksud dengan mengikuti? Oke, saya jawab. Ini logika orang Islam. Kenapa orang Islam masih Islam? Karena pola pikirnya kayak begini. Baik, saya jelaskan. Apakah yang dimaksud dengan mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus, kalau saya jawab, kamunya dengerin. Jangan emosi. Baik, pertanyaanmu pertanyaan yang bagus, tapi sayang kesimpulanmu kesimpulan yang dungu. Perhatikan. Kamu bertanya kepada saya, apakah kamu mengikuti Yesus? Iya. Yesus nikah atau tidak? Tidak. Kenapa kamu nikah? Berarti kamu tidak mengikuti Yesus. Inilah yang saya bilang logical fallacy atau kecacatan berpikir umat Islam. Kecacatan berpikir itu sama seperti ini. Kamu mengikut Muhammad? Iya. Umat Islam meneladani Muhammad? Iya. Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Pergi kau ke Arab sana. Tenang. Saya belum selesai. Tapi saya tidak punya, tenang dulu. Tapi saya tidak punya kesimpulan yang demikian. Kenapa? Karena saya mengerti yang dimaksud dengan mengikuti Rasul itu bukan yang seperti itu. Mana? Bukan berarti Anda harus tinggal di Arab. Nah, begitu juga dengan pertanyaanmu kepada saya, mengikut Yesus bukan berarti misal Yesus berjanggut, kita berjanggut. Yesus pakai sendal, kita pakai sendal. Yesus tidak menikah, kita. Bukan begitu. Aku ikuti. Nabi Muhammad pun katanya dia berjanggut, rambutnya panjang. Ku ikuti. Kau ada kau ikuti. Yesus kau. Ya karena yang dimaksud mengikuti Yesus bukan begitu, Peyang. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah Yesus taat kepada Bapa, patuh kepada Bapa. Demikianlah kita juga harus hidup. Seperti Yesus hidup, meneladani Yesus. Berarti Yesus nggak kawin karena dia patuh pada Bapa gitu. Di mana ada perintahnya supaya jangan kawin? Tadi Edis bilang yang kita ikuti Yesus itu dia patuh sama Bapa. Dia tidak menikah itu apa karena patuh sama Bapa? Sulit ini orang Islam. Udah gini aja. Nanti kalau saya terus-terusin diskusi sama kamu, orang-orang Islam yang masih waras mereka malu. Kemudian yang kedua, habis stok dekolgen saya. Silakan. Edis, Tuan Edis itu adil. Ini lompat-lompat ini, semua diborong sama dia. Adil. Satu nanya ke sini, dua nanya ke sana. Kenapa kita tidak menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai? Lebih baik kita menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai daripada kita membahas 1000 permasalahan tapi tidak ada satupun yang selesai. Tuan Edis adil, kutanya. Adil. Jawab aja, malu kan? Silakan. Jawab.
Kalau Tuhan Edis adil, aku mau cek, adakah di surga Edis itu pesta seks? Jadi kalau nggak ada berarti nggak adil. Jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bagaimana orang Kristen yang terlahir cacat? Kapan dia bisa merasakan itu? Bagaimana orang Kristen terakhir catat? Emangnya harus merasakan itu? Kenapa hal kau jadi Muhammad yang harus merasakan seks? Tuhan kau nggak adil. Tuhan kau nggak adil. Baik. Tuhan kau Saya nggak jawab adil. ya. Saya jawab begini. Jadi yang namanya kehidupan yang akan datang menurut Yesus kami, ya, itu manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Kapan anak cacat itu dapat? Kapan anak cacat itu dapat lihat paha, lihat buah dada kapan? Iya, karena di dalam otak kamu itu adalah sebuah keharusan seperti Muhammad. Makanya roh atau spirit Muhammad telah merasuki orang-orang Islam. Anak Kristen yang terlahir itu dia buta waktu lahir buta. Anak Kristen itu kapan dia bisa lihat buah dada, kapan dia bisa lihat paha, kapan? Iya, karena di dalam otaknya orang Islam itulah tujuan hidup mereka. Kapan? Aku tanya kapan dia bisa lihat kalau Tuhan kau itu adil, kapan? Apakah itu harus? Apakah itu keharusan? Kau kan bilang tadi Tuhan kau adil. Oh iya, kau bilang adil. Baik, saya kasih Anda contoh. Anda tahu orang yang kecanduan narkoba? Yang Tenang, buta tadi tenang. kapan dia dapat? Yang buta, Tenang. yang buta tadi kapan dia bisa Ya, lihat baik, paha? baik. Tenang ya, tenang. Saya tidak pernah satu kali pun seumur hidup saya sentuh yang namanya narkoba. Tidak pernah. Tenang dulu, Shh. Tenang. Ini saya lagi menjawab nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya yang namanya sentuh narkoba. Nggak pernah. Putau, apa, sabu-sabu saya nggak pernah sentuh. Bagi orang yang kecanduan narkoba itu sangat penting bagi dia. Orang yang tidak merasakan narkoba, kata dia begini. Nah, jadi menurut dia orang yang tidak merasakan narkoba tidak adil. Mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, sama seperti Anda. Bagi Anda, buah dada, paha, bagi Anda itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi Anda, orang-orang yang tidak merasakan itu menurut Anda rugi besar. Ya karena Anda sudah kecanduan dengan itu. Sedangkan di dalam sedangkan di dalam Kristen bukan itu. Yang terakhir buta itu kapan dia bisa lihat? Kenapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Adil. Adil Tuhan kau. Berarti orang yang tidak merasakan narkoba berarti tidak adil dong. Apa hubungannya dengan narkoba? Ya itu, karena otak Anda isinya itu. Orang narkobaan juga isinya itu. Isinya sabu-sabu dan putau. Gimana sih ini orang ini? Anak Kristen itu terlahir Orang sampai kesel loh nonton kamu. Ya, anak Kristen itu terlahir buta. Dia tidak bisa melihat yang indah-indah. Kenapa yang indah-indah itu Anda katakan paha? Aku kasih contoh sama kau supaya kau masuk di otak Kenapa kau. kok contohnya paha? Apa yang ada? Ya karena di dalam otakmu adanya itu. Ya, apa yang ada di surga kau? Baik, saya jawab. Main ke sana. Apa yang ada? Nih, Anda Islam dan Anda percaya Islam ya? Apa yang ada di surga kau? Ya, tenang. Menurut agama Islam, apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Aku mau main ke surga kau. Apa yang surga kau kasih untuk aku? Baik. Ada kopi, Di dalam ada surga kopi. di dalam iman kami, kehidupan yang akan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kekal selama-lamanya. Kutanya, jika aku datang ke surga kau, apa yang aku dikasih? Ada kopi? Yang jelas nggak ada itu yang seperti kau ceritakan. Mau. Jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu Iya, apa kau dikasih? mau. Jadi apa yang dikasih di sana? Ini kutanya. Ya itu melihat Apa? Tuhannya. Apa? Oh, melihat Tuhan. Jadi kau sekarang belum lihat Tuhan kau, tapi kau bilang kau kenal sama Tuhan kau. Ya, kita tidak tahu persis bagaimana keadaan di sana, tapi yang dikatakan di situ bahwa bagaimana manusia itu akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Tapi kata kau Edis, Kita ada tahu seperti apa, kita nggak ngerti persis, orang saya nggak pernah ke sana.
Tapi ada yang saksikan dia bangkit. Coba nggak dibilang di Kok kitab. lari Bagaimana? kemana-mana sih, Gus? Tenang, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, emangnya apa di surga Kristen itu? Kok kamu masih mau jadi orang Kristen? Saya bilang, pertama, saya nggak pernah ke surga. Tetapi gambaran dikatakan di kehidupan yang akan datang, kami akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian di sana. Ngapain? Seperti apa bentuk persisnya kami tidak tahu. Jadi ngapain kau masih jadi Kristen? Yang kalau jelas tidak ada di situ kawin-mawin seperti Iya, surganya orang Islam. Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin-ngawin dari Adis ya. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, kepengin lihat vagina, kepengin lihat buah dada. Ya, Kapan bisa lihat? karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi kedua. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan. Murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri ketika ada seorang buta dari lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang menyebabkan orang ini lahir buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tenang, tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat. Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja yang melakukan mujizat. Begitu. Menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda nih, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa? Apa maksudnya? Ngewek. Memang susah ini. Teman-teman, inilah orang Islam biar kalian tahu. Sebentar. Jadi apa lain? Edis bertanya. Baik. Aku menjawab. Baik. Jadi selain itu apa yang enak? Coba. Baik, ada yang tenang. lain? Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Oh berarti nggak adil Tuhan Edis. Kita Tenang, terus. Gun. Eh. Kamu kan kalau ngomong coba tenangin diri dulu, jangan emosi. Enggak, biar close. Masalah pertama, anak buta tadi, berarti nggak adil Tuhanmu. Ini biar Sebentar. kita loncat. Biar kita loncat. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Begini, tadi saya bertanya kepada kamu, apa kenikmatan tertinggi kamu bilang adalah mengewek bahasa kamu ya, berhubungan seksual, betul? Baik, inilah otaknya orang Islam. Saya tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Perhatikan. Lihat ya. Memandang wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Itu nggak usah Tenang kau- dulu, Itu nggak usah kau- gantian. Tadi kamu ngomong, saya diam. Sekarang gantian. Coba, dengar. Menurut Muhammad atau menurut ajaran agama Islam, memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Tapi menurut Gun Saleh, kenikmatan tertinggi itu yaitu mengewek, kata dia, ya, menyetubuhi perempuan. Perhatikan. Tenang. Iya, makanya isi ajaranmu sama Islam nggak sama. Tenang. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya menegaskan ideologi Ahlus Sunnah yang agung ini. Dalam ucapan beliau, termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih.
Ismail dan seterusnya. Saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Penghuni surga pada hari kiamat akan melihat wajah Robnya, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Ta'ala. Maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Dan mata, tenang. Dan mata mereka, saya lagi baca, tenang. Dan mata mereka dengan karunia dan seterusnya, kenikmatan dan hidup yang kekal. Saya balik dulu kamera saya lagi. Apa poin ingin tanya? Saya balik kamera saya lagi, sebentar. Biar Anda paham. Jadi, pernyataan Anda dengan pernyataan Muhammad bertolak belakang nggak? Boleh aku jawab? Silakan. Jadi Edis, Allah itu bagi orang yang menyembah dia kasih hadiah surga. Kan gitu Edis. Setelah kita di surga, jika saya mau memang berjumpa sama Allah, Allah membuka pintu. Tetapi jika saya tidak mau jumpa dengan Allah pun nggak apa-apa. Memang sudah dikasih tempat saya di surga. Itu pesta seks tadi tuh. Oh, ada. Baik. Tapi baik, nggak apa-apa. Saya terus ini kan nanti ya. Udah gantian saya bicara. Yang buta tadi bagaimana? Oke, tenang. Saya selesaikan dulu. Boleh gantian saya bicara? Ya, yang buta tadi bagaimana? Baik. Sebelum ke saya yang buta, saya begini. Sebenarnya memang ajaran agama Islam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal sehat dan berakal waras. Perhatikan. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah. Lalu Gun Saleh bilang, bagi orang yang mau memandang wajah Allah silahkan. Tapi bagi orang yang nggak mau memandang wajah Allah, dia berhubungan seksual dengan banyak wanita. Makanya saya bilang, tenang, saya belum selesai. Makanya tenang. Makanya saya bilang, umat muslim di surga pun mereka menyekutukan Allah. Di surga pun mereka lebih memilih menikmati wanita-wanita ketimbang memandang wajah Allah. Jika orang muslim betul-betul cinta kepada Allah, jika orang muslim betul-betul menomorsatukan Allah, mengapa kesibukan orang muslim tidak memandang wajah Allah? Apakah kesibukan orang muslim? Video favorit kita. Perhatikan. Udah mulai. Rasulullah. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Udah malu. Mau terus? Udah. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Jadi teman-teman, menurut Al-Quran, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tetapi penghuni surga tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Penghuni surga menyibukkan diri dengan para wanita. Maka kesimpulannya, di surga pun wajah Allah dicuekin sama orang-orang Islam. Sungguh luar binasa. Oh, Tuhan di surga. Iya, makanya saya bilang Gun Saleh, kalian itu tidak sibuk memandang wajah Allah. Di dalam Kristen apa dikatakan? Pada waktu itu ya tidak ada lagi air mata di mata mereka. Mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka kenikmatan tertinggi di dalam agama Kristen adalah bagaimana manusia itu kembali kepada sang empunya hidup.
Bukan seksual seperti orang Islam. Makanya saya bilang agama Islam hanya diikuti oleh orang-orang yang mengalami gangguan seperti Gun Saleh ini. Berarti Tuhanmu di surga. Karena bertemu samamu tiap hari karena di surga dia. Iya, kamu saja tidak mau bertemu memandang wajah Allah kok. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli wanita-wanita? Edis, kan tadi udah aku Jawab pertanyaan saya, mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli para wanita? Aku kasih kesempatan bicara, kan aku udah jelaskan. Gak berani jawab dia. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah yang akan kau pilih Gun Saleh? Memandang wajah Allah atau bersetubuh dengan para wanita-wanita surga? Yang buta tadi kau jawab dulu, belum ada jawabannya yang buta. Ya, tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tanya langsung mencret. Coba, apakah saya berlebihan ketika saya katakan di surga pun umat muslim akan menyekutukan Allah dengan paha? Nah, dia kan kita pakai bahasanya si Gun tadi. Dengan paha katanya dan payudara yang besar. Itu. Tapi teman-teman, Gun Saleh itu nggak salah. Dia nggak salah teman-teman. Karena memang ya beda memang. Yang tertulis dengan yang dilakukan itu beda. Keterangan Al-Quran sama Muhammad itu beda. Perhatikan ya. Saya kasih tunjuk lagi nih misalnya. Saya kasih tunjuk. Sabar ya. Apakah pernyataan Gun Saleh itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Sesuai. Sesuai. Perhatikan. Saya akan putarkan lagi sebuah ceramah seorang ustadz di salah satu stasiun televisi Trans TV. Perhatikan apa katanya. Dengarkan, pasang telinga kalian. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi kembali. Kamu cepat, jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Manusia itu nggak bisa dimasuki setan kecuali kalau tidak diundang. Ngerti nggak? Anak ini nggak mungkin bisa dirasuki roh jahat kalau tidak tubuhnya itu dipersembahkan sama setan. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbalnya setan. Makanya jangan coba-coba datang ke tempat sarang setan atau ke dukun, saudaraku. Ada di sini sudah pernah ke dukun. Artinya saudara menyerahkan tubuhmu itu untuk dimasuki sama setan. Anak kecil kerasukan setan. Jangan coba-coba saudara. Kita ini sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Apalagi darahnya itu sudah memasuk hati kita. Bagaimana mau bisa setan masuk ke dalam anak-anak? Kecuali kalau saudara tidak persembahkan anak itu. Mungkin saudara tanya, kapan Pastor Daud saya mempersembahkan anak itu? Mungkin ketika dia sakit. Saudara mungkin sudah putus asa. Dengar baik-baik. Saudara mungkin ke dokter nggak sembuh-sembuh. Saudara sudah kehilangan akal. Lalu ada yang mengusulkan, sudahlah kamu pergi aja ke sana. Resepnya cuma satu saja syaratnya. Kau bawa daun sirih sama karbon dengan uang 2.000 perak. Pancingannya sih murah, saudara. Tapi efeknya akibatnya seumur hidup. Kalau saudara sudah lakukan itu malam hari ini, bilang sama Tuhan, itu aku Tuhan. Aku manusia. Apa saudara pikir kalau
Keluar cepat. Keluar. 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 Haleluya. Keluar. Keluar. In Jesus name, Lord. Yes. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikala raba 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 sikala raba raba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Keluar. 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 Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Keluar. Sikala raba 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 sikala raba raba. In Jesus name, Lord. Haleluya, haleluya. Raba sikala raba raba raba. Yes, keluar. Keluar, keluar. 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 Engkau tidak punya kuasa. Engkau tidak punya kekuatan. Cepat keluar, 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 cepat, cepat, keluar. Yes, roh akar kepahitan, roh dendam, iri hati, marah, keluar, 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 cepat, 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 keluar. Roh ular naga keluar, 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 roh ular naga keluar, keluar. Irala raba 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 sikara raba raba raba. Sikere de 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 de. Sikara raba 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 raba. Raba 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 raba. Sikere de 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 de. Yes Lord. Yes Lord. Iraba raba sikala raba raba. Yes, haleluya. Haleluya. Tuhan selesaikan Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Tolong dalam nama Yesus. Yes, air dari surga yang didoakan dalam nama Yesus. Yes, selesaikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urabasikala rabaraba. Yes, keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus. Keluar. Cepat, cepat. Yes, yes Lord. Cepat, cepat, cepat keluar, keluar, keluar. Urabasikala rabaraba. Cepat, 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 cepat. Jangan berlama-lama. Urabasikala rabaraba. Yes, yes Lord. Yes, tebus dia Tuhan, tebus dia Tuhan Yesus, tebus dia Tuhan Yesus. Selamatkan Ayu Tuhan, selamatkan Ayu Tuhan. Urabasi, selamatkan Ayu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Irala rabatasi kala rabaraba. Keluar, keluar. Yes, bakar dia Tuhan, bakar, bakar Tuhan. Yes, bakar Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Urabatasi kala rabaraba, bakar Tuhan Yesus. Haleluya. Urabasikala rabaraba tasikira rabaraba. Yes Lord. Haleluya, 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 haleluya. Irala rabasikala rabaraba. Haleluya. Praise the Lord. Cepat, cepat keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Cepat, cepat, jangan lama-lama. Cepat. Haleluya, haleluya. Praise the Lord.